Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Pada kali ini kita akan belajar mengenai bab yang ketiga, yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Selesai. Kita akan pelajari dulu konsep dasar dari pewarisan sifat, ya. Jadi secara umum materi ini belajar mengenai bagaimana seorang ayah, ya, dan juga ibu, ya. Kalau pada manusia atau pada makhluk hidup berarti bagaimana seorang ayah dan ibu atau disebutnya induk begitu ya, bisa mewarisi sifat pada keturunannya gitu ya. Kita akan pelajari konsepnya yang dasar terlebih dahulu. Eh, kita ketahui bahwasanya makhluk hidup ini memiliki bagian yang terkecil ya, yang disebut dengan sel ya. Jadi sel ini adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Nah, di dalam sel itu terdapat faktor pembawa sifat ya. Jadi di dalam sel terdapat faktor pembawa sifat. Sel ini kan bagiannya banyak ya, seperti yang pernah dipelajari di kelas 7. Ada inti sel, ada mitokondria, ya, ada vakuola dan sebagainya. Nah, di dalam inti sel itu ada yang disebut dengan benang-benang kromosom, ya. Ada yang disebut dengan benang-benang kromosom. Nah, di dalam benang-benang kromosom inilah mengandung ya pewarisan sifat, faktor pewarisan sifat yang disebut atau dikenal dengan gen. Ya. Jadi gen ini adalah faktor penentu sifat dari suatu individu ya. Kan kalian suka mendengar ya, oh itu ada gen dari ayahnya ya, ada gen dari ibunya ya. Ini kita pelajari ya tentang hal tersebut. Kemudian gen sebagaimana tadi di awal Bapak sampaikan, gen ini diturunkan dari induk ya, dari orang tuanya kepada keturunannya ya. Jadi tidak hanya berlaku pada manusia, ini berlaku pada makhluk hidup, baik hewan maupun juga tumbuhan. Ya, ini secara umum ya tadi yang Bapak jelaskan. Jadi kalau ini ada anak kecil ya, jadi sebagai makhluk hidup, nah bagian terkecilnya adalah disebut dengan sel ya, ini sel manusia ya. Nah, sel ini di dalam intinya, ini inti sel ya. Di dalam intinya ini kalau di zoom lagi ya, diperbesar, diteliti lagi, ada yang disebut dengan kromosom ya. Nah, di dalam kromosom inilah ya nanti ada eh, nukleosom ya, inti dari kromosom ya. Nukleo itu inti dari kromosom ya. Kemudian di dalam kromosom inilah nanti ada gen ya, tadi kita sebut gen ya. Ada gen ya. Dan ini yang panjang ini, untayan ini ya, disebutnya untayan helix begitu ya. Ini disebut dengan DNA ya, disebut dengan DNA ya, rantai ganda. Nanti kita akan pelajari secara lebih detail. Baik, tadi beberapa istilah yang Bapak sebutkan, kromosom, DNA ya, itu adalah materi genetik ya, materi yang menurunkan sifat kepada keturunannya ya, kepada anaknya atau filialnya. Jadi materi genetik ada 3 ya, ada kromosom gitu ya, ada gen dan juga ada DNA dan RNA ya. Kita pelajari kromosom terlebih dahulu ya. Kalau dari asal katanya, kromosom ini berasal dari dua kata, krom dan juga soma gitu ya. Krom artinya berwarna, soma artinya badan ya. Jadi dalam secara bahasa bisa diartikan kromosom itu adalah badan yang menyerap warna.
ya, ini secara bahasa ya. Kromosom tadi sudah di awal gue sampaikan terdapat di mana? Terdapat di dalam nukleus atau inti sel, gitu ya. Apa fungsi kromosom? Tadi sudah saya sebutkan sebagai materi genetik, ya, materi yang menurunkan uh, sifat keturunannya kepada anaknya, gitu ya, atau filialnya. Di dalam kromosom tadi ya seperti digambar itu ada gen, ya. Nah ini unit terkecil, ya, unit terkecil dari faktor pembawa sifat keturunan, ya, gitu. Jadi kromosom ini banyak sekali gen-gen di dalamnya. Dan kromosom ada di dalam satu inti sel, sedangkan manusia itu jutaan inti sel, jutaan sel, begitu ya. Ini tadi ya, gen merupakan faktor penentu sifat, gen diturunkan dari induk kepada keturunannya. Baik, kita lihat bagian-bagian kromosom ya. Ini ada gambarnya nih, mudah-mudahan ya. Ini dia gambarnya ya. Jadi kromosom ini secara umum lah bagiannya itu ada 4 ya. Jadi ada kromatid ya, yang pertama ini ya. Yang kedua ada sentromer ya. Nah ini atau sentrosom ya, ini yang kedua. Jadi sentrosom ini nama lainnya kepala kromosom ya. Kepala kromosom ya. Yang fungsinya sebagai pembelahan sel ya. Jadi kan sel bisa membelah begitu ya. Nanti di sini yang membelah adalah kepala kromosomnya ya. Kemudian bentuknya bulat dan di sini tidak mengandung DNA. Nah, ada istilah seperti DNA ya. Jadi DNA itu tadi faktor pembawa keturunan juga gitu ya. Atau rantai ganda tadi disebutkan. Nah, kita yang pertama itu adalah kromatid ya. Ini kromatid ya. Jadi kromatid adalah benang-benang yang tersusun ya atas DNA dan protein. Ya. Perhatikan baik-baik ya. Jadi di kromatid ini ada DNA. Ini kromatid, ini juga kromatid ya. Ada DNA. Sedangkan di sentrosom di tengah-tengah ini ya, di kepala ini tidak mengandung DNA. Ya. Kemudian berikutnya ada lengan kromosom ya. Lengan kromosom ya. Ada 2 ya lengannya ya, seperti tangan begitu lengannya. Ada lengan pendek begitu nih, yang pendek nih nomor 3 ya. Ada juga lengan panjang yang nomor 4 ya. Apa itu? Lengan kromosom adalah bagian dari kromosom ya yang tersusun atas membran ya, atau selaput yang fungsinya untuk melindungi kromosom. Gitu ya. Jadi nanti di sini nanti ada DNA ya. Berikutnya kita akan pelajari jenis-jenis kromosom ya. Jenis-jenis kromosom ada 2 ya. Yang pertama adalah autosom ya. Apa itu? Kromosom yang atau nama lainnya kromosom tubuh ya, atau kromosom somatik. Adalah kromosom yang menentukan sifat-sifat sel tubuh ya. Jadi banyak ya, dari mulai warna kulit ya, bentuk rambut begitu ya. Pada manusia jumlah autosom ada 44 buah atau 22 pasang ya. Jadi ini autosom ya. Jadi semua sifat-sifat yang ada, sifat-sifat sel tubuh ya, yang ada pada manusia itu ada di autosom ya. Tinggi badan ya, matanya sipit atau belok, hidungnya mancung atau pesek begitu ya. Ini ada di dalam kromosom autosom ya. Yang kedua adalah kromosom gonosom ya. Kromosom gonosom ini adalah kromosom kelamin ya, atau kromosom seks begitu. Artinya kromosom yang menentukan jenis kelamin seseorang ya. Nah, kalau pada manusia itu ada 2 buah ya kromosomnya atau 1 pasang ya. Nah, untuk perempuan kromosom kelaminnya itu adalah X dan X. Nah, ya kita sudah mulai ya sedikit-sedikit nih. Sedangkan laki-laki kromosom kelaminnya adalah X dan Y. Ya, sini beda ya. Sekali lagi, kalau perempuan adalah X dan X,
Nah, kalau laki-laki X dan Y begitu ya. Nah, nanti suka ada simbol perempuan ya. Kalau simbol perempuan tuh gini ya. Nih ada lingkaran ya. Kemudian ada tanda tambahnya, ini simbol perempuan. Kalau simbol laki-laki ini ada lingkaran ya. Kemudian nanti ada tanda panahnya. Nah, ini simbol laki-laki ya. Berikutnya kita pelajari gen dan alel ya. Alel atau alela ya. Jadi gen ini merupakan tadi unit terkecil ya dari penentu sifat yang terletak di lokus tertentu, di tempat tertentu pada suatu kromosom ya. Jadi adanya di dalam suatu kromosom ya. Nah, sedangkan alel adalah pasangan gen ya yang terletak pada lokus yang sama pada kromosom homolog ya. Jadi pasangan gen ya terletak pada lokus yang sama pada kromosom homolog ya. Apa itu kromosom homolog? Adalah pasangan kromosom yang memiliki panjang, letak, sentromer tadi ya, dan juga pola perwarnaan yang sama. Homolog itu sama persis ya. Ya, disebutnya pasangan gen yang sama gitu ya, homolog. Ya. Gen ini menentukan sifat-sifat pada keturunannya ya. Tadi sudah dibahas ya sebelumnya. Tadi seperti bentuk rambut, bentuk badan ya, warna kulit dan lain sebagainya. Nah, ini pasangan gen ya dan alela. Ada dua sifat ya. Ada yang sifatnya homozigot ya. Ada yang sifatnya heterozigot. Homozigot, homo artinya sama ya. Jadi gennya sama. Misalkan gen A besar ya, sama-sama besar nih ya. Atau gen A kecil, sama-sama kecil ya. Kalau heterozigot ini pasangan gennya tidak sama ya. Contoh A besar, A kecil ya, ini heterozigot ya. Nah, ini kromosom ya kalau di gambarnya ya. Ini kromosom yang homo yang sama begitu ya. Ini kromosom yang hetero gitu ya. Jadi ini lokusnya ya. Ini A besar dengan A besar, berarti kan sama ya. B besar dengan B besar berarti sama. Ya. Kalau yang hetero ini A besar pasangan dengan A kecil gitu ya. B besar pasangan dengan B kecil ya. C besar dengan C kecil ya. Ini heterozigot. Nah, berikutnya. Nah, ini tadi perbedaan DNA dan RNA ya. Kalau secara bahasa ya nanti akan Bapak jelaskan ya. Dio ribonucleic acid ya. Jadi acid ini adalah asam ya. Asam nukleat yang sifatnya ganda tadi ya. Kalau ini RNA asam nukleat yang sifatnya tidak ganda. Ini dia. Perbedaannya apa? Nah, untuk DNA ini pembawa informasi genetik ya. Sedangkan RNA pembawa dan penyalur informasi genetik ya. Memang yang kita terkenal dalam saat ini DNA ya. Oh, tes DNA nih, tes DNA gitu ya. Ini untuk apa? Untuk menunjukkan diantaranya apakah sama ya DNA kita dengan DNA kedua orang tua ya. Kalau ada seseorang yang ingin tes DNA berarti dia ingin tahu apakah DNA-nya sama dengan orang tuanya ya. Kalau misalkan ada musibah ya, musibah tenggelam pesawat gitu ya, ditemukan gitu ya, jenazahnya ingin dipastikan nih DNA-nya sama tidak dengan keluarganya, maka dites DNA. Karena apa? Kan di dalam DNA itu ada informasi genetik ya. Jadi nanti kelihatan apakah sama DNA-nya atau tidak sama. Ya. Nah, secara struktur ya untuk DNA ini sifatnya double helix ya, ganda tadi ya. Tadi helix itu tadi yang bentuknya seperti untayan gitu ya. Nah, ini komponennya tadi Bapak sebut ada deo ya, ribosa ya. Ya, deo-nya sendiri karena ganda tadi ya. Kalau ini gulanya ribosa aja. Fosfat, nitrogen ya. Purin. Nah, ini nama-nama ini ya, bagian-bagian DNA. Pirimidin ya. Purin dengan guanin ya. Pirimidin sitosin dengan timin ya. Nah, bedanya kalau di DNA tidak ada adanya timin ya, T. Tapi kalau di RNA adanya urasil ya. Kalau yang lain sama ya. Kalau yang lainnya sama, misalkan ini adeninnya A sama ya, ini juga ada A ya. Kemudian guaninnya G juga sama, ada G ya. Kemudian
sitosinnya juga sama, ini juga ada sitosinnya. Nah, jadi bedanya kalau di DNA ini timis ya, pasangan dari sitosin. Kalau pasangan dari sitosin di RNA adalah uracil ya, itu bedanya di antaranya. Ya. Nah ini ya, tadi Bapak akan jelaskan ya. Jadi kalau secara arti ya, secara bahasa DNA itu deoxyribonucleic acid ya. Jadi asam nukleat deoribo ya tadi ya. Sedangkan RNA ini ribonucleic acid ya. Jadi R-nya ribo, N-nya nukleat, A-nya acid. Acid itu asam, nukleat itu berarti nukleat ya, asam nukleat ya. Kenapa? Karena memang molekul yang berperan dalam materi DNA itu, dalam materi genetik adalah asam nukleat ya. Pada suatu untai DNA terdapat gen. Nah ini ya. Jadi gen ini ya terdapat di dalam DNA. Ya, maka tadi gen itu adalah unit terkecil dari faktor pewawasan sifat ya. Nah ini gambar struktur DNA ya. Nah ini bentuknya helix ya. Jadi kayak apa ya? Melingkar-lingkar spiral gitu ya. Spiral, tapi dia ganda rantainya ya. Yang pertama ini nih ya tuh, terus berputar-putar gitu ya. Yang keduanya yang satunya lagi tuh. Jadi tadi ada pasangan-pasangan ya, adenin, timin, sitosin ya, dan seterusnya. Itu ya guanin ya, berpasang-pasang. Ya. Nanti ini akan dipelajari lebih detail ya tentang DNA RNA di SMA ya. Kalau kalian nanti masuk kelas IPA di SMA, ini akan dipelajari secara lebih detail lagi. Berikutnya kita pelajari ya, sering dari kita mendengar istilah genetika. Apa sih genetika? Nah ini genetika ya. Genetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ya. Ini cabang dari ilmu biologi ya. Jadi biologi ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup ya. Di antara cabang-cabangnya adalah genetika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ya. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat, ilmuannya yang mempelajarinya diantaranya Gregor Mendel yang terkenal ya. Dan nanti dia disebut juga sebagai bapak genetika ya. Dan nanti dia juga mengeluarkan atau menyimpulkan sebuah hukum ya, hukum pewarisan sifat yang disebut hukum Mendel ya. Nanti kita akan pelajari. Dalam genetika itu ada istilah dominan, sifat dominan dan sifat resesif ya. Apa itu sifat dominan? Adalah sifat yang mampu mengalahkan atau menutupi sifat yang lain ya. Jadi sifat dominan dia akan menutupi atau mengalahkan ya. Sedangkan resesif ini sifat yang kalah atau tertutupi ya. Misalkan seorang ayah sifatnya tinggi badannya ya, ibunya misalkan sifatnya badannya pendek gitu ya. Ternyata anaknya badannya tinggi. Nah, berarti sifat tinggi ini, badan tinggi ini bersifat dominan. Dia menutupi sifat badan pendeknya begitu ya. Karena apa? Karena anaknya munculnya adalah badannya tinggi ya. Jadi yang dominan adalah sifat badan tinggi. Ya. Tapi misalkan seorang ayah warna kulitnya hitam ya, seorang ibu warna kulitnya putih ya. Ternyata anaknya warna kulitnya putih. Berarti siapa yang dominan? Berarti yang dominan sifat warna putih pada ibunya, gitu ya. Ya. Sifat warna hitam pada ayahnya berarti itu adalah sifat yang resesif, begitu ya. Jadi kalau yang muncul, yang tampak itu dominan, ya. Dia mengalahkan atau menutupi sifat yang lain. Ya. Nah biasanya gen ini gen dominan ditulis dengan huruf kapital ya, huruf besar, ya. Misalkan tadi badan tinggi ya, gennya gen T, T-nya T tinggi, T besar ya, karena dia dominan. Sedangkan badan pendek ya, itu T kecil ditulisnya ya. Misalkan. Nah ini ya beberapa istilah yang lain ya. Ada tadi istilah genotip. Nah sekarang kita pelajari genotip, fenotip, filial, dan juga parental.
Apa itu genotip? Adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Ya, informasi genetik tadi ya, yang dari kita pelajari ya, semuanya ya, dari mulai sifat badannya, warna kulitnya, ya, bentuk matanya dan sebagainya. Semua informasi genetik dari suatu individu ya atau makhluk hidup ya, itu disebutnya genotip. Sedangkan fenotip adalah perwujudan. Nah, ya, ekspresi ya, ini kasih tanda petik ini dari gen yang bersifat yang dapat terlihat. Jadi kalau genotip tidak terlihat, fenotip ini terlihat ya. Tadi misalkan genotipnya T besar, maka fenotipnya badannya tinggi gitu ya. Ada kata sini ya. Oh, sini belum dikasih tahu. Ya. Genotipnya misalkan B besar ya. Misalkan pada kacang ya. Kacang bulat ya, B besar. Maka fenotipnya adalah kacang bulat begitu ya. Genotipnya B besar, fenotipnya adalah kacang bulat. Ya baik, kita akan masuk ke hukum pewarisan sifat, hukum satu Mendel. Mohon diperhatikan baik-baik ya anak-anakku. Hukum satu Mendel ini adalah hukum bicara tentang pewarisan sifat ya. Apa bunyinya ya? Bagaimana penjelasan dari hukum Mendel ini? Hukum satu Mendel ya. Ya, Mendel mengatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet ini sel kelamin ya. Ketika pembentukan gamet terjadi segregasi. Ya. Jadi terjadi segregasi alel. Alel itu variasi gen ya, tadi yang sudah kita bahas. Nah, segregasinya ini secara bebas ya, dari diploid menjadi haploid ya. Kita sudah bahas ya, diploid ya 2N, haploid N gitu ya. Misalkan ini genotip suatu tanaman U besar U kecil ya. Maka gametnya akan membawa gen U besar dan juga gen U kecil. Jadi akan terjadi variasi secara bebas, berpisah gitu ya. Terjadi perpisahan ya. Jadi gen U besar dan juga gen U kecil. Ya. Nah, hukum satu Mendel ini disebut juga dengan hukum segregasi. Tadi karena ada variasi gen ya. Secara bebas ya, secara acak gitu. Nah, kita aplikasi ke contoh soal ya. Ada istilah monohibrid ya. Monohibrid ini adalah persilangan dengan satu sifat beda. Mono itu satu ya, hibrid itu sifat. Jadi persilangan dengan satu sifat beda. Nah, monohibrid ini kemudian dibagi dua nanti ya. Ada yang monohibrid dominan ya, dan yang kedua ada monohibrid yang intermediate. Ya. Kalau yang dominan berarti sifat dari induknya itu menutupi ya, dominan gitu ya, menutupi. Sedangkan yang intermediate, sifat dari individunya tidak menutupi ya, melainkan nanti individu yang terbentuk adalah penggabungan dari kedua sifat induknya gitu ya. Kita akan bahas ya, biar lebih jelas. Perhatikan contoh soal berikut ini. Misalkan contoh soal ya, kacang ercis berbunga warna merah. Jadi ada kacang ya, pohon kacang warnanya merah gitu ya. Disilangkan dengan kacang ercis berbunga warna putih ya. Jika merah bersifat dominan, nah ini disebutkan merah bersifat dominan ya. Tentukan rasio genotip F2 dan juga rasio fenotip F2 ya. Kita akan bahas ya. F2 ini berarti filial kedua ya, keturunan kedua. Jadi ada F1 itu filial 1 atau keturunan 1. Kalau F2 berarti filial kedua ya, keturunan F2. Keturunan kedua begitu ya. Baik, berikutnya kita jawab ya. Nah, ini dia ya. Papa tampilkan di tabel ya, biar lebih detail. Kita tentukan dulu P-nya ya. P ini adalah parental ya. Induk ya. P1 berarti induk yang pertama ya. Tadi disebutkan berwarna merah. Nah, merah kita genotipnya kita tulis M besar. Karena merah dominan maka ditulis dengan huruf besar ya, M besar. Sedangkan putih ini karena dia resesif berarti dia ditulis dengan M kecil ya. Ingat ya, kalau yang kecil resesif ya. Ini induknya, orang tuanya ya. Ini kalau lambang ini tadi adalah lambang jantan ya, ini lambang betina.
Nah, gamet atau apa namanya sel kelamin ya, gamet. Karena ini M besar ya, dia menjadi dua gamet yang sesungguhnya ya, yaitu M besar ya. Nah, ini M besar dan juga M besar lagi begitu ya. Nah ya. Tapi karena sama-sama M besar maka cukup diwakili dengan satu aja. Gitu ya. Sesungguhnya ada dua, nih satu M besar ya, satunya M besar lagi ya. Tapi sekali lagi karena dia eh, sama-sama besar cukup diwakili satu aja. Begitu juga dengan yang ini yang resesifnya ya, yang betinanya, karena dia sama-sama kecil maka cukup diwakili dengan M kecil saja. Nah, bagaimana F1-nya, bagaimana keturunan pertamanya? Ini adalah gabungan, ya. Ini adalah gabungan. Ini Bapak hapus dulu ya. Ini Bapak. Nah, jadi ini ada gabungan, ya. Gabungan dari mana? Gabungan dari jantannya dengan dari betinanya. Maka bertemu M besar, ya. Ini M besar, ya. Ini juga M kecil bergabung. Jadi M besar M kecil. Apa warna fenotipnya? Karena M besar ini dominan ya, maka merah berwarnanya. Merah menutupi warna putih gitu ya. Karena sifatnya dominan. Kemudian karena ditanyakannya adalah soalnya F2, maka kita perlu menyilangkan sesama F1 ya. Iya, maka yang sebagai parental keduanya adalah F1 disilangkan dengan F1, yaitu M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Bagaimana gametnya pada P2? Nah ini ya, hukum tadi hukum satu Mendel ya. Gametnya ya berarti ini berpisah ya, secara bebas, secara acak. Berarti karena ada dua gen yang berbeda, M besar sama M kecil, kita tulis dua-duanya. Begitu ya. Kalau tadi yang di atas karena hanya satu M besar, cukup diwakilkan satu aja ya. Sedangkan ini sama ya di betinanya, karena juga M besar M kecil, maka kita tulis dua-duanya M besar M kecil. Nah, salah satu metodenya supaya lebih mudah kita gunakan tabel ya, nih, tabel. Ada dua metode ya sebetulnya, tapi Bapak rasa yang agak mudah yang ini tabel. Ya. Kita tulis ini M besar, ini M kecil ya. Untuk jantannya, untuk betinanya M besar, M kecil. Nah, bagaimana kemungkinan filial keduanya? Mudah ya, tinggal digabungkan antara yang jantan dengan betina. Misalkan ini ya, maka masuklah ke sini. Ini M besar gitu ya, ini M kecilnya di sini gitu ya. Jadi muncullah M besar M kecil. Bagaimana dengan kolom yang ini? Kolom yang ini berarti ini ya, M besar ya masuk ke sini gitu ya, kemudian M kecil masuk ke sini gitu ya. Yang ini bagaimana? Sama ya, M besar M kecil. Yang ini berarti M kecil dari sini dapatnya gitu ya, kemudian M kecil lagi dari sini dapatnya. Oke ya. Ya, paham ya adik-adik ya, anak-anakku ya. Nanti kalian bisa diulangi lagi ya, bisa di screenshot begitu untuk bisa lebih paham. Nah, soalnya adalah bagaimana rasio genotifnya. Rasio genotifnya adalah, nah ini dia ya, 1:2:1, yaitu M besar berbanding M besar, ya maaf, M besar berbanding M besar M kecil, ya, berbanding M kecil ya, 1:2:1 ya. Bagaimana dengan rasio fenotipnya? Rasio fenotipnya adalah ini dia ya, bunga merah berbanding bunga putih ya. Berapa perbandingannya? Bunga merahnya 3, bunga putihnya 1. Dari mana 3 Pak bunga merahnya ya? Nah, ini perhatikan ya. Ini kan M besar akan berwarna merah, M besar ya. M besar M kecil juga berwarna merah ya. Maka ini 3 dari mana? Dari sini 1 tambah 2 gitu ya. Jadi berwarna merah, ini berwarna merah jadi 3 gitu ya. Ya, kenapa ini M besar M kecil berwarna merah? Tadi karena M besar bersifat dominan. Jadi menutupi pada ya resesifnya. Jelas ya anak-anakku ya. Berikutnya, nah ini yang terakhir. Monohibrid intermediate adalah persilangan satu sifat beda tapi individunya, maaf, induknya itu tidak dominan, sehingga nanti keturunannya itu akan bersifat gabungan dari kedua induknya gitu ya.
Kita lihat contohnya. Ya, misalkan tanaman bunga pukul 4 berbunga merah, ya, masih berbunga merah nih ya. Disilangkan dengan tanaman bunga pukul 4 berbunga putih, ya. Nah, di sini katakan warna merah dan putih bersifat intermediate. Jadi pada bunga pukul 4 ini dia bersifat intermediate, ya. Kalau tadi kacang elsis dia bersifatnya dominan, ya. Pertanyaan biasa, tentukan rasio genotip F2 dan juga rasio fenotip F2, ya. Kita jawab ya. Nah, ini dia caranya ya. Ini tadi sudah jelas ya, parental satunya sama sampai sini ya, M besar, kemudian M kecil ya, gennya ini ada 2 M besar, M kecil ya. Cukup diwakili saja satu ya. Jadi muncullah M besar, M kecil. Nah, di sini dia. M besar, M kecil di sini warna yang tampaknya bukan warna merah tapi merah muda. Dari mana Pak merah muda? Dari gabungan antara induk yang merahnya jantannya ya dengan induk yang putihnya gitu ya. Jadi induk yang jantannya dengan induk yang putihnya, maka muncullah merah muda. Ya, di sini perbedaannya. Kalau tadi yang dominan penuh ya, yang dominan itu merah karena si merah menutupi ke yang putih ya. Sedangkan ini satunya merah, satunya putih, maka sifat filialnya anaknya itu gabungan dari kedua induknya ya. Nah, bagaimana dengan P2-nya? P2-nya tinggal penggabungan ya. Tinggal penggabungan antara P1 dengan P1. Merah muda disilangkan dengan merah muda ya. Ini ya. Nah, ini hasilnya M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Nah, bagaimana rasio genotipnya? Sama ya. Perhatikan M besar, M kecil 1:21. Nah, bedanya di sini di rasio fenotipnya. Kenapa? Karena muncul bunga merah berbanding bunga merah muda berbanding dengan bunga merah putih. Ya, merahnya ada satu, ya, si merahnya ada satu nih ya. Kemudian bunga merah mudanya ada 2 gitu ya, dan bunga putihnya ada satu. Ya, inilah monohibrid intermediate. Baik anak-anakku, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Tetap semangat ya. Mohon maaf nih agak sedikit lama karena materinya memang banyak begitu ya, dan kalian harus betul-betul paham. Baru ya di SD belum ada. Mudah-mudahan kalian diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Semoga kita semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.